Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laufira Febianjani dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan kegiatan kerja praktik lapangan yang berjudul Analisis Kelayakan Minyak Trafo dengan mengukur tegangan tembus melalui uji breakdown voltage pada segmen RG25. Berikut pembahasan yang akan disampaikan mulai dari profil perusahaan, struktur organisasi, hingga kesimpulan. Untuk yang pertama, yaitu profil perusahaan. PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya, area Renteng Agung, beralamat di Jalan Duren Raya 3, nomor 100, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12760. Nah, untuk call center-nya 123, website pln.co.id/disjaya, untuk email dan telepon seperti yang ada pada slide. Kemudian berikut struktur organisasi perusahaan PLN. Saya ditempatkan pada divisi jaringan. Untuk kegiatan harian itu seperti revisi, inspeksi, ataupun pemeliharaan. Kemudian untuk bidang usaha dan program perusahaan ini, seperti yang kita tahu bahwa PLN bergerak pada bidang kelistrikan, di mana yang terdiri dari pembangkit, kemudian transmisi, unit distribusi, hingga sampai ke pelanggan ataupun konsumen. Nah, program dari PLN ini ada 3. Yang pertama itu ada PLN bersih, yang kedua listrik pintar, dan yang ketiga itu token PLN. Nah, PLN ini juga mempunyai 11 anak perusahaan, diantaranya ada PT Halewara, Indonesia Power, PT PJB, PT Tarakan, dan lain-lain. Sekarang masuk ke waktu pelaksanaan. Nah, untuk PKL ini dilaksanakan mulai dari 3 Februari 2020, tepatnya hari Senin, sampai dengan 3 Maret 2020. Nah, berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dimulai dari pukul 7 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk hari Jumat dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Berikut merupakan beberapa rincian dari pelaksanaan PKL, dimulai dari minggu pertama, yaitu pengenalan perusahaan dan ranah kegiatan kerja. Untuk minggu kedua, yaitu penyampaian materi dan survei lapangan. Minggu ketiga, penentuan fokus laporan PKL, penyampaian materi, serta survei lapangan. Dan yang keempat, yaitu kami sempatkan untuk bimbingan penyusunan laporan PKL, serta penyampaian materi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang meliputi teori singkat serta hasil analisis. Untuk teori pertama, yaitu minyak trafo. Nah, minyak trafo ini dapat dilihat pada slide ini, bahwa dapat didefinisikan sebagai hasil pemurnian dari minyak bumi yang memiliki fungsi sebagai pendingin dengan cara mensirkulasikan panas pada bagian tertentu transformator, kemudian sebagai media isolasi antar bagian yang berada dalam tangki trafo, juga digunakan sebagai pelindung belitan terhadap busur api yang terjadi. Nah, di sini ada beberapa syarat utama yang digunakan agar dapat beroperasi secara optimal. Di antaranya itu mempunyai tegangan tembus yang tinggi. Yang kedua, viskositas rendah. Yang ketiga, titik nyala yang tinggi. Yang keempat, tidak korosif. Yang kelima, tahan terhadap oksidasi. Dan yang keenam, tidak mengandung sedimen atau endapan. Teori yang kedua yaitu tegangan tembus. Jadi menurut standar IEC 422/2005, tegangan tembus ini diartikan sebagai ukuran kemampuan isolasi minyak untuk menahan tegangan listrik. Nah, pengujian terhadap tegangan tembus tersebut diperlukan untuk mengetahui titik kritis dari isolasi minyak transformator. Nah, menurut standar IEC 156, bahwa nilai tegangan tembus trafo untuk 20 kV itu harus memenuhi 40 kV dengan sela bolanya itu 2,5 mm. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup pengujian minyak trafo, dan tegangan tembus ini masuk ke dalam klasifikasi kelistrikan. Berikut ada mekanisme kegagalan pada minyak trafo. Untuk mekanisme kegagalan ini sendiri, kegagalannya ini bisa diartikan sebagai penurunan terhadap tegangan tembus. Nah, faktor yang dipengaruhi itu antara lain umur trafo itu sendiri, yang kedua pemakaian trafo pada suhu yang tinggi, dan yang ketiga adanya keberadaan
zat kontaminan yang tidak diinginkan seperti gelembung air, gelembung udara, endapan, debu, dan lainnya. Kemudian setelah diketahui bahwa nilainya ternyata tidak memenuhi standar, maka purifikasi ini adalah solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan tegangan tembus seperti semula. Nah, purifikasi atau treatment ini sendiri diartikan sebagai proses pemurnian kembali oli isolasi trafo dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan high vacuum oil purifier. Nah, ini proses purifikasinya. Jadi, untuk proses itu sendiri dilakukan secara sirkulasi atau loop. Karena dari transformator masuk ke mesin purifikasi, lalu balik lagi ke mesin ke transformator itu sendiri. Kemudian untuk pengujian minyak trafo, data ini didapatkan dari gardu distribusi RG25 dengan tipe beton yang beralamat di perumahan Tanjung Mas, kediaman X di RUT PLN Tanjung Mas Raya. Nah, ini ada beberapa gambar yang terlampir. Untuk gambar yang pertama itu menampilkan transformator 20 kV yang ada pada RG25. Gambar yang kedua yaitu sampel minyak trafo yang diambil. Untuk gambar yang ketiga ada BDV tester, yaitu sebagai alat untuk mengukur tegangan tembus. Dan yang keempat itu ada gambar mesin purifikasi. Nah, berikut flowchart dari pengujian minyak trafo. Dimulai dari pengambilan sampel minyak, kemudian pengujian tegangan tembus yang menggunakan alat BDV tester, kemudian data tersebut diambil untuk dianalisis apakah nilainya di bawah standar ataupun sudah memenuhi standar. Jika nilainya masih di bawah standar, maka harus dilakukan tahap berikutnya, yaitu purification atau treatment pada minyak trafo. Nah, ketika sudah dipurifikasi, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengujian terhadap tegangan tembusnya dengan menggunakan BDV tester. Nah, kemudian setelah diuji, dianalisis lagi. Jika sudah memenuhi standar, maka proses tersebut bisa dikatakan selesai. Kemudian di sini ada hasil pengujian sebelum dan sesudah purifikasi. Nah, ini data pengujian yang diambil sebanyak 5 kali tes untuk sebelum purifikasi, dan ternyata didapatkan tegangan tembus maksimalnya hanya mencapai 33,2 kV, sementara untuk standarnya itu sendiri harus mencapai 40 kV. Maka dapat dikatakan minyak trafo yang ada pada RG25 ini sudah dikatakan tidak layak karena nilainya tidak memenuhi standar. Maka harus dilakukan tahap selanjutnya, yaitu purifikasi. Nah, ini hasil pengujiannya setelah dilakukan purifikasi, dan ternyata didapatkan data maksimalnya yaitu 60 kV. Kita lihat perbandingan yang signifikan antara sebelum purifikasi dengan setelah purifikasi, bahwa terjadi peningkatan tegangan tembus yang dikarenakan adanya proses purifikasi. Nah, proses purifikasi ini dikatakan dapat meningkatkan tegangan tembus karena zat kontaminan yang ada pada minyak trafo tersebut sudah dihilangkan, maka tegangan tembusnya itu dapat meningkat. Nah, dari hasil laporan ini dapat disimpulkan, yang pertama, pengujian breakdown voltage pada minyak trafo dilakukan 2 kali, yaitu sebelum purifikasi dan setelah dipurifikasi. Yang kedua, yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap data tegangan tembus pada RG25 dengan menggunakan uji BDV, dapat dikatakan minyak trafo tersebut sudah tidak layak karena terjadi penurunan tegangan tembus yang mencapai nilainya itu di bawah standar. Nah, untuk dapat meningkatkan nilai tersebut, maka perlu dilakukan purifikasi ataupun treatment pada minyak trafo. Seperti itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.